Wabarakatuh. Oke, rame ya, Putri semua lagi. Oke, em, hari ini pertemuan kita kalian adalah pelatihan fardu kifayah, mata kuliah keperawatan Islam. Jadi khusus untuk kelas yang reguler adalah khusus yang kelas putri, yang putra ada kelas tersendiri gitu ya. Dan yang membimbing juga eh, putra gitu ya. Untuk yang putri, maka yang membimbing yang putri, tapi nanti akan ada Zoom juga, di ruang Zoom ada kelas RPL gitu. Jadi em, ya dalam bentuk apa namanya hybrid gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini akan diisi oleh Ibu Hajah Ida Jumiati, MS MSI ya Bu ya, Esos MSI gitu ya. Beliau dari Kemenak ya Bu ya, Provinsi Kalimantan Barat dan aktif dalam apa namanya fardu kifayah gitu ya. Penyampaian materi tentang fardu kifayah jadi eh, kompeten lah untuk materi kita hari ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau bertanya gitu ya berkaitan dengan fardu kifayah maka dipersilahkan dan untuk yang mau menyerap ilmu maka banyaklah bertanya gitu ya. Kalau misalnya butuh terlalu jauh gitu ya untuk melihat, butuh duduk agak di depan boleh silakan nanti ya. Jadi jangan terlalu di belakang. Kalau misalnya nggak kelihatan, boleh dipindah agar cari posisi yang nyaman agar terlihat gitu ya ketika nanti prakteknya di depan gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Saya berikan kepada Bu Ida untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan Ibu mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Yang Ibu sayangi seluruh mahasiswa, mahasiswi Stikes YRC Pontianak. Salam kenal dulu, nama Ibu Ida Jumiati, bisa dipanggil Bu Ida atau Bu Yanti. Ibu bertugas saat ini di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat di bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf. Ada yang tahu kantornya? Ada, di Kota Baru ya, Kota Baru. Saat ini selain Ibu bekerja, Ibu juga diamanahi 2 orang anak yang kebetulan dua-duanya cowok. Yang pertama di semester 8 di Universitas Pertamina Jakarta, yang kedua di semester 2, sama ya sekarang semester 2 ya kalian ya. Semester 2 di Universitas Veteran Yogyakarta, dua-duanya mengambil di teknik perminyakan. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Jogja. Alamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, nomor Q26. Ada yang tinggal di sana, di Purnama? Ada? Kalau ada silakan mampir. Cukup perkenalannya, ada lagi? Karena kalau enggak kenal maka tak sayang, betul ya? Ini semuanya semester 2, tidak ada yang mengulang. Ya. Sekali lagi, hari ini kita pertemuan dalam rangka mata kuliah keperawatan Islami ya.
Dan kebetulan Ibu diamanahkan untuk sesi dalam penyelenggaraan Fardu Kifayah. Jadi kebetulan Ibu selain praktisi yang biasa untuk menyelenggarakan Fardu Kifayahnya, juga biasa yang menyampaikan ilmu Fardu Kifayahnya. Sekitar sepekan yang lalu, hari Rabu yang lalu, Ibu mengisi khusus di kantor BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Itu khusus yang minta itu Ibu Ketua Dharma Wanitanya. Jadi istri kepala kantornya. Namun dilibatkan seluruh pegawai putrinya. Jadi gabungan antara ibu-ibu istri pegawai BPKP dengan seluruh pegawai putri yang berada di kantor BPKP-nya. Baik, kita mulai pada kesempatan hari ini. Jadi sebelumnya pernah nggak kalian yang langsung memegang mayit? Belum. Ini baru semester 2 ya. Kalau udah semester atas mungkin udah pernah ya. Jadi pada kesempatan hari ini, kenapa kita perlu untuk mempelajari yang namanya fardu kifayah? Ya. Salah satunya adalah mengurus mayit. Ya, mengurus mayit. Jadi di sini Ibu lebih kepada kita memahami tentang fardu kifayah itu sendiri. Baik. Ya, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Coba itu mungkin bisa kali ya. Dijadikan PPT bisa nggak? Di My Love PDF jadi PowerPoint. Tadi bisa berjalan ya? Karena nggak bisa ya? Baik ya. Jadi kenapa kita perlu untuk memahami yang namanya fardu kifayah? Jadi salah satunya adalah agar di dalam keluarga kita, terutama misalnya adik-adik di sini, Ibu panggil adik-adik saja ya. Adik-adik di sini, kalau kita tahu tentang penyelenggaraan fardu kifayah, maka kita bersegera untuk melaksanakan ataupun melaksanakan dari fardu kifayah itu sendiri. Contohnya memandikan, mengkapankan, mensolatkan, dan menguburkan. Minimal dalam satu keluarga itu harus tahu dulu. Karena kalau dalam satu keluarga tidak tahu, maka kita akan kesulitan untuk penyelenggaraan fardu kifayah. Bisa dipahami? Sehingga adik-adik sekalian, perlu kita ketahui, yang namanya kematian itu adalah pasti. Jadi kalau kita pengen memundur, atau misalnya kita pengen nanti dulu, itu tidak mungkin. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan. Sehingga di sini semuanya adalah Bu Camat, betul nggak? Calon mati. Ya, karena kalau kita ingat kepada kematian, kita tidak ada yang sombong. Karena kebanyakan kita karena merasa kita hidup untuk 1000 tahun lagi, akhirnya kita sombong. Apalagi kalau kita ya dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya pintar, cerdas, cantik, mungkin punya jabatan, punya kekayaan. Akhirnya kita menyombongkan diri. Padahal harus kita pahami bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan. Sehingga kita punya satu persepsi ya. Jadi sesuatu hal yang namanya sifatnya mati itu adalah mutlak. Ya, kematian itu adalah mutlak. Sehingga seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya bahwa yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti dan ketika kita ingat mati maka kita termasuk hamba Allah yang
cerdas. Baik, kita perhatikan di sini. Bisa kita perhatikan ya bersama ya bahwa ini satu doa ya, doa yang bisa kita ucapkan setiap hari. Mohon maaf ya, ini untuk yang bagi yang Islam ya. Bagi teman-teman yang bukan Islam bisa menyesuaikan ya doanya ya. Ini doanya, Allahumma ja'al khairi umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira yaumi alqaqa fihi. Jadi ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku setelah akhirnya. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku hingga kesudahannya. Dan jadikanlah sebaik-baik perjumpaanku adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kehidupan kita adalah akhirnya adalah kematian. Betul enggak? Kalau ditanya di sini siap enggak untuk mati? Siap? Belum siap. Kenapa belum siap? Karena kita merasa masih banyak kurang amal baiknya. Tapi bukan berarti ketika malaikat maut ingin mencabut kita, kita bilang belum gitu kan. Jadi tidak bisa dimaju dan tidak bisa diundur. Sehingga kita harus siap. Siap tidak siap kita harus siap. Ini bisa kita lihat lagi ya. Nah, ini kita lihat. Yang namanya kematian, tadi sudah Ibu sebutkan, adalah sesuatu yang pasti. Dan kita bisa melihat bahwa ridho ataupun tidak ridho, kita harus ridho untuk menerima SK Allah. Jadi kalau kalian ketika lulus YRC senang nggak? Senang bahagia kan? Walaupun sebenarnya banyak pilihan lain kali ya. Di sini semuanya memang pilihan pertama YRC ya. Tapi sekarang iya, betul kan? Jadi di sini ridho ataupun tidak, bersedia ataupun sebaliknya, maka kita harus betul-betul siap menghadapi yang namanya kematian. Kita bisa lihat di sini ya. Ketika seorang wali Allah ditanya ya, Ibrahim Adam, apakah yang paling dekat kepadanya? Beliau menjawab, ialah kematian. Jadi kenapa dia menjawab kematian? Karena kematian itu hanya segelintir orang yang ingat kepada kematian. Mohon maaf kalau bagi agama lain kan kalau ketika yang ada yang mati juga kalau kita bahasa Islamnya kan ditakjiahi. Kalau yang namanya yang non muslim apa namanya? Tetap didatangin kan? Nah, itu tujuannya adalah betul-betul kita menghormati orang yang meninggal. Kalau yang Islam, kita meyakini, mentadaburi bahwa suatu saat kita juga akan jadi mayit. Betul? Nah, karena kita yakin kita adalah akan menjadi mayit, maka ketika kita diberikan Allah kesempatan hidup, diberikan Allah kesempatan umur, maka kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang baik. Walaupun kita tidak sempurna. Betul ya? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena kalau kita sempurna, bisa jadi kita sudah berhenti untuk melakukan amal kebaikan. Berhenti untuk tilawah Quran, berhenti untuk bersedekah, berhenti untuk tersenyum. Karena apa? Karena dunia milik kita. Tapi karena kita tersenyum, maka kita akan memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Betul nggak? Kalau kita cemberut saja, ketemu teman cemberut saja, besoknya teman juga mau senyum sama kita, takut. Karena apa? Kalau senyum juga dicemberutin, gitu kan? Nah, padahal sekali lagi ketika kita berbuat baik, tujuan akhir kita adalah agar ketika malaikat mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi melakukan kebaikan. Minimal apa? Kita bisa tersenyum.
Pernah nggak ngelihat mayit? Mana? Takut nggak ngelihat mayit? Benar? Kalau nggak takut lihat mayit, nanti pas waktu kita praktek, ini ya, jadi model ya. Siap ya? Nah, ini kita lihat lagi ya. Jadi inti ketika kita ingat kepada kematian, maka kita sebagai yang muslim ya, itu dituntut untuk segera bertaubat. Segera bertobat, terus kita merasa bahwa masih banyak kurang amal kebaikannya, sehingga kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Terus bersegera kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Jadi ya, sebagai introspeksi buat kita dan renungan buat kita, kenapa kematian itu rahasia Allah? Karena kalau kita semuanya tahu sore ini kita meninggal, ya kita bersegera mempersiapkan diri. Betul nggak? Tapi karena kita nggak tahu kematian itu adalah rahasia Allah, maka kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena siapa tahu ketika kebaikan-kebaikan itu kita lakukan, itulah akhir dari kehidupan kita. Misalnya, contohnya, misalnya kita lagi habis kuliah, tiba-tiba malaikat maut mencabut kita, kita wallahu a'lam bishawab kan semuanya kan? Sehingga karena kita dalam kondisi habis menuntut ilmu, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kalau dalam Islam kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, banyak-banyaklah kita untuk mengingat Allah dengan selalu berzikir kepada Allah. Bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim banyak-banyaklah ingat kepada Tuhannya. Terus bagaimana ketika kita melakukan suatu aktivitas dimulai dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Agar semua aktivitas yang kita lakukan semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan nilai ibadah segala aktivitas kita, maka ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kita bisa lihat di sini, jadi secara khusus, ya secara khusus, kenapa kita perlu untuk mengetahui pemulasaranan jenazah, tujuan pertama adalah agar tersedia minimal satu orang dalam setiap keluarga kita ya, itu bisa mempunyai pengetahuan dalam melaksanakan fardu kifayah, pemulasaranan jenazah. Terus yang kedua adalah agar kita terhindar dari perbuatan khurafat, bid'ah, dan hal-hal yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Bagi yang Islam ya, bagi yang non-muslim tinggal menyesuaikan ya adik-adik sekalian ya. Kita bisa lihat di sini dalam hal mengurus jenazah. Jadi dalam hal mengurus jenazah hukumnya adalah wajib. Apalagi di sekeliling kita, di lingkungan kita tidak ada yang bisa untuk melaksanakan pemulasaranan jenazah. Tapi bagi yang di tetangganya udah ada atau di kelompok di lingkungan sekitarnya memang sudah ada, maka itu tidak wajib lagi. Sifatnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah maksudnya kalau sudah ada yang melaksanakan, kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi kalau tidak ada, maka wajib untuk kita menyelenggarakan fardu kifayah. Kalau tidak ada, maka kalau tidak kita laksanakan, maka hukum dosanya itu jatuh ke kita. Bisa dipahami? Kalau tidak bisa, bisa langsung bertanya ya, nggak apa-apa, yang penting tunjuk tangan.
Di sini kita bisa lihat ini contoh-contohnya. Nanti kalau pas prakteknya kan nanti kita langsung ini ya, langsung praktek. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kematian. Jadi kematian di sini yang pertama kita melihat ada tanda awal kematian. Tanda awal kematian. Di sini kita akan memahami hal-hal yang perlu untuk kita ketahui dalam hal ini. Yang pertama adalah amaliyah, ya. Amaliyah bagi orang yang sakit. Terus yang kedua adalah menjelang sakaratul maut atau menjelang kematian. Di sini setelah kematian, yang pertama adalah ketika saat orang akan akhir hidupnya, ya. Jadi ketika menjelang saat akhir atau yang kita kenal dengan sakaratul maut. Ini tanda awal kematian, ya. Yang pertama itu adalah telapak kakinya itu lurus, ya. Telapak kakinya lurus itu kita melihat kalau kita takjiah, kita lihat mayit itu kondisinya kakinya itu benar-benar lurus. Lurus. Kalau yang belum lurus berarti belum tanda awal kematian. Coba kita perhatikan. Kakinya begini, coba diginikan semuanya kakinya. Ini lurus apa tidak? Tidak, masih bisa begini kan? Kok lurus itu maksudnya begini? Nah, ini berarti sudah tanda awal kematian. Ada yang lurus kakinya? Berarti siap-siap. Yang kedua adalah hidungnya itu tekuk. Jadi kita sering melihat orang yang biasanya punya sakit yang menahun, kalau dia sudah menampakkan hidungnya tunduk, kalau mancung-mancung sekali, aura wajahnya itu cantik. Kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan. Kalau yang laki-laki, walaupun sudah tua, auranya itu tampan, ganteng, walaupun sudah tua. Sehingga kita bisa lihat, kalau kita takjiah tuh yang kita lihatnya apanya? Wajahnya, kakinya, atau apanya? Kalau datang ke tempat takjiah orang yang meninggal, wajahnya. Itu kan kita bisa lihat kan? Kadang wajah mayitnya tersenyum, ada? Itu gambaran akhir kehidupannya. Jadi berbahagialah kalau kita melihat wajah mayitnya tersenyum. Itu salah satu ciri dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terus matanya betul-betul tutup rapat seperti orang tidur. Itu pernah ya kita lihat ya seperti itu. Kalau kita biasa nonton sinetron, pernah kita melihat mayit yang kondisinya misalnya matanya terbelalak misalnya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan itu enggak kita ketemui. Karena apa? Karena kita khawatir ketika habis melihat mayit, malahan kita trauma, enggak mau. Melihat malahan tidak bisa tidur. Sehingga adik-adik sudah dapat modul yang ibu, ada enggak modul tentang bimbingan penyelenggaraan Aqdul Kifayah? Sudah dapat? Sudah. Di belakangnya itu, ini khususnya bagi yang Islam ya, itu kita bisa lihat ada bacaan. Assalamualaikum innaka mayitun summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah inda rabbikum tahtasimun. Itu ketika kita melihat wajah mayit. Jadi insya Allah kalau kita udah bisa membaca itu, tidak ada namanya takut. Kalau bahasa Melayu itu sawan, tahu nggak sawan? Jadi kita tuh berpikir wajahnya itu terbayang-bayang seperti itu. Jadi kalau kita udah baca itu insya Allah sambil kita berzikir. Karena yang dikhawatirkan dan ditakutkan sama orang yang takjiah itu adalah ketika melihat wajah si mayit. Sehingga kadang pernah ya ibu kalau lagi penyelenggaraan Aqdul Kifayah ada yang bilang begini, Bu, ibu yang bagian muka ya, siap kata ibu. Karena apa? Karena dia takut di bagian muka. Bu, ibu bagian beruang ya, beruang tahu nggak? Bersihkan istinjanya. Siap kata ibu. Karena ketika kita sudah diamanahkan
sebagai tim fardu kifayah, kita nggak bisa memilih. Intinya kita siap. Mau diletakkan mangkuk mayit, insya Allah siap. Bagian nyiram mayit siap. Bagian mungkin yang bagian langsung ya, penyelenggaraan fardu kifayah kita siap. Bagian mukanya, bagian ketika istinjakan mayit, kita harus siap. Karena sama, tim fardu kifayah itu sama seperti dokter. Dipanggil dalam kondisi kita lagi sibuk pun kita harus siap. Kecuali kalau kita kebetulan bukan berada di Pontianak. Misalnya kita kok kayak seperti ibu nih ya, ibu kan tugasnya di kantor yang utama. Kebetulan ibu dapat tugas kantor misalnya keluar kota, misalnya ke Jambi atau ke misalnya waktu itu ibu ke Kaltim gitu kan, tiba-tiba ada yang meninggal minta tolong mandikan. Ya ibu nggak bisa kan nggak mungkin tunggu ibu pulang. Misalnya kebetulan memang waktu itu ada yang saudara ibu yang meninggal, ibu lagi kondisinya di Jambi, tapi meninggalnya itu di malam hari. Dan ibu memang pulang besoknya, tapi nyampe pesawatnya itu kira-kira udah mau maghrib, kan nggak mungkin. Jadi ibu minta tolong tim yang memang biasa ikut ibu dalam penyelenggaraan fardu kifayah. Di sini kita bisa lihat sendi pergelangan tangannya, coba dirasa sendi pergelangan tangannya. Itu dalam kondisi renggang. Renggang enggak? Enggak. Semuanya jawab pasti enggak. Karena dia takut mati. Enggak mau dulu kan? Seperti itu. Jadi sendi pergelangan tangannya itu renggang. Kalau kita kondisinya kan masih tidak renggang ya. Ada yang renggang? Tunjuk tangan. Jadi itu ciri kepada kematian, ciri tanda awal kematian. Terus yang selanjutnya itu adalah pelipisnya. Bisa kita perhatikan di sini adik-adik bisa pegang pelipisnya. Pelipisnya itu lekuk. Ya, enggak? Enggak. Jawabnya lancar jawabnya nih. Siapa namanya? Enggak katanya. Siapa jawabnya? Ratih. Lati. Oh ya. Jadi lekuk itu maksudnya ini lekuk pelipisnya. Pelipis tahu kan di sini kan? Ini benar-benar termasuk. Itu tanda ciri awal kematian. Boleh ditunjuk tangan kalau yang udah lekuk? Enggak ada pasti ya. Next ya kita lihat. Nah, di sini amaliyah bagi orang yang sakit. Jadi pertama ya ketika menjelang kematian apa saja yang harus kita lakukan. Jadi mohon maaf ya adik-adik semuanya yang ada di sini tanpa kecuali. Ini ya yang di Zoom juga ya. Jadi kalian tugas utamanya kan perawat, betul? Nah, kasih kesempatan bagi keluarga pasien, kok memang udah nampak tanda-tanda kematian, untuk bisa menemui keluarganya. Karena ada hal-hal tertentu, ini tujuannya adalah untuk menghantarkan keluarganya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu jadi amal buat kalian semuanya, jadi amal. Kalaupun misalnya SOP rumah sakit harus begini, harus begitu, kita kan bisa ngelihat. Kalau memang masih tanda kematiannya belum ada, ya kita tetap pakai SOP. Tapi kalau misalnya memang sudah mau sakaratul maut, kasih kesempatan keluarganya untuk bisa mendampingi keluarga si mayit, bisa dihantarkan, bisa dalam keadaan kondisinya, bisa husnul khotimah. Ini kita bisa perhatikan yang pertama segera bertaubat. Ini ketika menjelang kematian. Orang yang bisa kita lihat adalah orang yang sakitnya menahun. Kita kasih kesempatan dia untuk banyak bertaubat. Minimal dia bisa mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Atau mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kondisinya dalam kondisi koma, yang harus kita segera untuk kita ucapkan dan kita bimbing, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Karena ketika dia bisa mengucapkan kalimat
la ilaha illallah sampai akhir hidupnya, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Jadi ini khusus ketika kita menghantarkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Jadi banyak bertobat. Jangan berpikir yang macam-macam. Jadi di sini berwasiat, bersegera untuk berwasiat. Wasiatnya bisa kadang wasiat harta atau wasiat misalnya nanti kalau bapak meninggal tolong dikuburkan di belakang rumahnya, maksudnya di rumah anaknya. Atau ketika bapak meninggal tolong seluruh anak-anaknya ngumpul menghantar kan sebelum dia menghadapi sakaratul maut. Itu wasiat. Selagi wasiatnya itu bisa diterima secara logika akal dan tidak merugikan kita yang hidup, silakan. Kenapa Ibu bilang tadi tidak merugikan orang yang hidup? Karena kalau sampai misalnya dia tinggal misalnya nih, contohnya nggak usah jauh-jauh, meninggalnya di Mekah. Kan banyak nih jamaah haji kita yang meninggal ya. Terus ngotot mau dikuburkan di Indonesia atau dibalik ke Pontianak. Itu kan biayanya mahal. Dan ketika yang ada yang meninggal satu orang, yang menghantarkan banyak orang. Itu banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga diambil keputusan semua jamaah yang meninggal itu tetap dikuburkan di Mekah atau di Madinah. Sesuai dengan tempat dia meninggal. Seperti itu. Terus bagi yang misalnya keluarga yang berwasiat harta dan lain sebagainya itu harus kita tunaikan. Selagi memang ada hartanya. Kalau hutang bagaimana? Keluarganya untuk bisa melunasi. Karena kalau nggak dibayar kesian mayitnya. Ada yang terhalang dia untuk masuk ke dalam surga Allah karena hutang tadi. Apalagi yang dihutangi itu nggak ikhlas. Gitu kan? Nggak ikhlas. Jadi sebagai anak atau keluarganya harus merelakan peninggalannya untuk menyelesaikan hutang dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya yang berhutang. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat kan ada kan keluarga ketika di kuburan apabila si mayit atau orang tua kami ada yang berhutang, tolong hubungi nomor sekian-sekian, alamatnya di mana. Ada kan seperti itu kan? Itu tujuannya adalah untuk melancarkan si mayit ataupun keluarga yang meninggal itu untuk bisa segera. Ini kita bisa lihat selanjutnya itu adalah berprasangka baik. Ya, ini yang utama. Jadi ketika keluarga kita ada yang sakit, maka kita yang berusaha untuk menuntun keluarga kita untuk berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika keluarga kita sakit, ikhlas kita kan dengan sakitnya itu, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ketika maut mencabutnya, insya Allah bulat-bulat dia masuk ke dalam surga Allah. Karena ketika orang yang betul-betul dia ikhlas berprasangka baik sama Allah, insya Allah Allah juga akan berprasangka baik. Karena semua kehidupan kita yang menentukan adalah Allah atau Sang Pencipta ya. Hari ini kita hanya menjalankan takdir. Kita mau ke Yarsi karena kita tahu jadwalnya adalah kuliah. Hari ini kita ketemu, kita berkumpul karena sudah jadwalnya kita untuk kuliah. Kuliah mata kuliah keperawatan Islami. Hari ini kita ketemu. Ini adalah takdirnya. Namun kita harus punya prasangka baik sama Allah dan Sang Pencipta. Semakin kita berprasangka baik, insya Allah, Allah akan memberikan takdir yang baik sama kita. Tapi semakin kita tidak berprasangka baik sama Allah, Allah juga akan memberikan takdirnya sesuai dengan prasangkaan hambanya. Betul nggak? Hari ini kita merasa sehat nih, betulan kita sehat. Tapi malamnya kita udah merasa udah sakit nih. Walaupun tanda-tanda sakitnya udah ada gitu kan. Akhirnya sakit. Tapi ketika kita semangat, kita harus baik, kita harus sehat, insya Allah takdirnya kita sehat.
Jadi di sini maksudnya berprasangka baik itu adalah betul-betul kita berharap ampunan Allah. Sehingga ketika kita dapat ampunan Allah, akhir hidupnya kita pasti akan wafatnya dalam kondisi husnul khotimah. Dimudahkan, dilancarkan sakaratul mautnya kita. Karena sakaratul maut itu sakit. Rasulullah saja ketika mau menghadapi sakaratul maut itu sakit. Sampai-sampai anaknya Siti Fatimah pengen menggantikan ayahnya. Para sahabat pengen menggantikan Rasulullah. Ternyata ketika bergeningnya sama malaikat maut mengatakan sakitnya sakaratul maut itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa kecuali. Umatnya Rasulullah juga akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Sama juga dengan teman-teman yang bukan Islam, pasti merasakan sakaratul maut. Pernah nggak ngelihat neneknya atau kakeknya meninggal? Pernah. Pasti sakit kan? Sakitnya itu memang sakit. Yang bisa membuat kita tidak sakit menghadapi sakaratul maut itu adalah amal kebaikan kita. Sehingga yang utama tadi kita betul-betul berprasangka baik sama Allah dan minta ampunan Allah. Ampunan Allah tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak pernah merasa banyak dosanya. Maka bersegeralah kita mendapatkan ampunan Allah. Ini kita bisa lihat yang selanjutnya itu adalah berharap kepada rahmat Allah. Ini yang paling penting. Kalau rahmat Allah sudah kita dapatkan, maka insya Allah ampunan Allah juga kita dapatkan. Ketika ampunan Allah kita dapatkan, rahmat Allah kita dapatkan, insya Allah meninggalnya kita mudah-mudahan bisa dalam kondisi tersenyum. Sehingga ketika kita hidup banyak-banyaklah kita tersenyum. Tapi bukan senyum sendiri. Karena kalau senyum sendiri itu berarti apa? Kata kalian ya, bukan kata ibu ya. Jadi banyak tersenyum itu mencirikan kondisi hati kita bahagia. Orang yang bahagia itu lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak bahagia. Betul? Orang yang bahagia itu cenderungnya imunnya lebih kuat dibandingkan orang yang tidak bahagia. Orang yang tidak bahagianya cenderungnya sering sakit. Sakitnya misalnya sakitnya apa? Sakit hati. Sakitnya itu di sini kan? Bukan di sana. Sakit di hati itu lebih sakit dibandingkan dengan sakit kepala katanya ya. Sakit gigi katanya. Ini kita bisa perlihat ketika kita berharap rahmat Allah, insya Allah itu sebagai modal kita untuk diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita bisa lihat terakhir itu adalah berdoa mohon perlindungan dari azab kubur. Jadi inti persoalan kehidupan kita adalah di dalam kubur. Kok dalam kubur kita dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, terhindar dari azab Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Sehingga kalau bagi yang Islam ya, adik-adik yang Islam, di akhir setelah tahiyat akhir, sebelum salam, kita bisa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur dan lindungilah aku dari azab neraka dan lindungilah aku dari fitnah hidup dan mati serta lindungilah aku dari fitnah dajjal. Insya Allah ya, ini doa yang bisa adik-adik ucapkan ketika sebelum salam, ketika di tahiyat akhir. Next kita bisa lihat, ini doa ya. Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan tiba husnul khotimah, tapi perbanyak doa agar kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena ini adalah sebaik-baik wafat. Husnul khotimah itu wafat dalam keadaan baik.
Jadi sama dengan doa yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami alqaqa fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku hingga akhirnya. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku hingga kesudahannya. Dan jadikanlah sebaik-baik pertemuanku adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus doa yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabl maut. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku untuk bisa bertaubat sebelum maut menjemputku. Terus yang ketiga doanya, Allahumma ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah pendirian kita. Karena tiga doa inilah yang bisa menghantarkan kita bisa dalam keadaan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Next kita perhatikan, ini yang paling penting. Ketika menjelang saat akhir sakaratul maut. Yang tadi Ibu udah ucapkan, sunnah untuk kita bimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun kondisi orang yang sakaratul maut itu koma. Ini tadi Ibu katakan, usahakan kita bisa berbesar hati, persilakan keluarga yang mau sakaratul maut itu bisa menghantarkan keluarganya, bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan itu jadi amal buat kalian semuanya. Ya. Terus juga di sini sunnah untuk membaca surah Yasin. Atau membaca Al-Quran, surah-surah apa saja boleh. Ya, ini disunahkan. Terus yang selanjutnya itu adalah sunnah untuk dibacakan surah Ar-Ra'd. Itu memudahkan untuk mayit untuk menghadapi sakaratul maut. Terus yang selanjutnya itu adalah wajib diberikan minum bagi orang yang sakaratul maut itu dalam kondisi dahaga. Jadi cenderungnya ya kalau orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu dia dalam kondisi yang tidak tenang. Dia haus. Maka ketika dia minta minum wajib untuk diberikan minuman. Jadi Ibu ada cerita. Ini tetangga dan ini juga masih keluarga dekat Ibu. Dia kebiasaan tengah malam itu bangun. Bangunnya adalah sholat tahajud. Tiba-tiba suatu malam dia bangun seperti kebiasaannya di hari-hari sebelumnya. Dia bangun, tiba-tiba dia merasakan sesak di bagian dada sebelah kirinya. Terus dia bangunkan istrinya, dia sesak, dia bilang gitu. Terus dia bilang dia haus. Istrinya buatkanlah teh hangat. Terus istrinya sambil memberikan minuman itu, diminumnya. Tiba-tiba dia merasa sesaknya semakin kuat. Terus istrinya bilang, udah ya, baring saja katanya kan. Dibaringkanlah, baring gitu kan di kamar. Tiba-tiba langsung sesaknya semakin kuat. Terus istrinya, udah ya sambil berzikir, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Sama, kalau dia pakai piyama biasanya bisa untuk kita lorotkan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pakaian yang daster kan sekaligus ya, karena udah kita gunting tinggal kita teknisnya kita sesuaikan saja. Oke, di sini tadi sudah kan yang pertama Ibu katakan tadi ya. Nah, ini dengan lembut ketika kita betul-betul kita misalnya dengan minyaknya ya. Terus juga di sini kita harus kita istinjakan. Kenapa harus istinjakan? Agar kondisinya bersih. Terus di sini juga bagaimana kita pelaksanaan dengan pakaian yang betul-betul bersih. Tidak mesti harus baru, yang penting bersih. Terus yang selanjutnya itu adalah menutup sekujur tubuhnya, betul-betul kita tutup dengan kain. Terus yang selanjutnya itu adalah yang di sini adalah meletakkan mayit ya di atas tempat yang agak tinggi. Misalnya di atas kasur ya, itu sebagai tanda bahwa jangan kita samakan langsung diletakkan di atas lantai. Kecuali dalam keadaan darurat. Di rumahnya tidak ada
Ya tidak ada kasur yang bersih misalnya. Ada kasur, ternyata kasurnya karena dia mungkin sakitnya udah menahun, banyak pipisnya dan lain sebagainya sehingga bau kan. Kalau mau diletakkan orang takjiah malahan beraroma tidak sedap ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Next ya. Nah, ini yang kewajiban kita. Yang pertama memandikan, mengkapankan, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Pada hari ini kita hanya mempelajari memandikan, mengkapankan, dan mensolatkan. Nah ini kenapa punya keutamaan ya ketika kita bisa hadir dan datang ketika ada yang meninggal, ketika kita takziah ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, kita datang nih takziah gitu ya. Terus dengan penuh keimanan, benar-benar kita ikhlas datangnya gitu ya. Dan mengharapkan pahala sampai kita ikut mensolatkan jenazah. Terus di sini dikatakan kita mendapatkan satu kirot. Tapi ketika kita hadir, ikut mensolatkan jenazah, dan ikut menghantarkan jenazah sampai ke kuburan, maka kita mendapatkan 2 kirot. Rasulullah pernah ditanya, 2 kirot itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 2 kirot itu seperti gunung yang sangat besar. Ketika kita peluk, tidak dapat kita peluk. Jadi pahala ketika kita hadir dalam penyelenggaraan jenazah atau hadir ketika takziah, ini pahalanya seperti 2 kirot. 2 gunung yang sangat besar. Sehingga adik-adik perhatikan, ketika ada yang meninggal perlu undangan khusus? Tidak. Itu benar-benar kita datang dengan sukarela kan? Dan kalau kita mendengar kok memang itu tetangga dekat, walaupun bukan keluarga, usahakan kita bisa hadir. Apalagi adik-adik ini kan adik-adik mahasiswa ya. Hadir. Dengan datangnya kita bisa membuat keluarganya menjadi senang, bahagia. Ini yang harus kita perhatikan. Nih, memandikan jenazah, sekurang-kurangnya kita meratakan seluruh air, sama seperti kita mandi hadas besar. Bisa dipahami? Ke seluruh tubuh si mayit, ya, sampai bersih, sebersih-bersihnya. Bagaimana Bu? Kok ternyata masih ada kotorannya? Tetap kita bersihkan. Sampai semampu-mampunya kita. Kok ternyata masih keluar, udah kita usahakan masih keluar, kita boleh menggunakan kapas, kita masukkan ke dalam kubul dan duburnya, boleh. Untuk mengantisipasinya. Tapi ini karena rahasia Allah, maka kita sebagai tim fardu kifayah harus banyak berdoa sama Allah, minta dimudahkan, minta disegerakan dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Nah ini syaratnya jenazah yang harus dimandikan, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau yang bukan beragama Islam tinggal menyesuaikan ya adik-adik sekalian ya. Terus yang kedua itu adalah anggota badannya masih ada walaupun sebagian. Bagaimana Bu kalau udah terbakar tidak ada lagi anggota tubuhnya? Berarti udah. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya Allah yang maha mengetahui. Terus yang selanjutnya itu adalah matinya bukan mati syahid. Kayak saudara-saudara kita di Palestina. Itu kan mati syahid. Itu langsung dikubur, tanpa dimandikan. Langsung sama darah-darahnya. Terus yang selanjutnya itu adalah pernah hidup walaupun sebentar. Ini biasanya anak yang meninggalnya ya waktu lahir atau sebelum lahir udah di atas 4 bulan meninggal gitu kan. Nah, itu boleh dimandikan. Kalau kesepakatan ulama kalau di atas 4 bulan sudah ada rohnya, itu wajib untuk dimandikan. Tapi kalau belum, itu enggak apa-apa. Tidak dimandikan langsung, ya dibungkus langsung dikuburkan. Biasanya seperti itu. Nih kita perhatikan lagi yang berhak memandikan jenazah, jelas ya. Keluarga si mayit atau orang yang sudah
wasiatin untuk memandikannya. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki. Jadi boleh anaknya, boleh saudara laki-lakinya, boleh tetangga dekatnya, yang penting dia laki-laki. Kok yang perempuan juga begitu. Boleh anak perempuannya, boleh ibunya, boleh saudara perempuannya, atau boleh tetangga dekat yang perempuannya. Yang penting perempuan. Gimana kalau yang misalnya suami mandikan istri, istri mandikan suami? Boleh. Karena itu adalah hubungan ikatan perkawinan, jadi mahramnya. Bagaimana kalau misalnya dia punya anak, cuman laki-laki satu-satu yang meninggal ibu. Boleh nggak anak laki-lakinya mandikan? Boleh. Tapi cari bagian yang aman. Misalnya di mangkuknya di bagian kepalanya. Itu aman. Itu. Nanti yang bagaimana yang istinjakannya? Boleh yang tim fardu kifayah atau mantunya yang perempuan. Kalau enggak takut. Kalau mantunya takut ya enggak apa-apa, relakan tim fardu kifayahnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kemudian keluarga yang terdekat ini udah ya tadi ya. Nih, alat jelasin nanti ini kan ada alatnya semuanya udah disiapin, ya ada baknya, ada embernya, ada centongnya, terus bisa pakai keran. Air yang bisa kita gunakan tuh pakai air apa? Air mutlak, air suci dan mensucikan. Bisa air sungai, bisa air hujan, bisa air sumur, bisa air leding, bisa air apa lagi? Kecuali air kopi dan teh ya nggak bisa. Karena kalau kita pakaikan itu kan jadi makruh sifatnya kan. Kita bersihkan lagi, jadi repot. Nah ini syarat. Syarat ketika kita bisa masuk dalam tim padu kifayah. Yang pertama syaratnya itu harus berani. Hari ini kalau kita berani semuanya akan bisa, betul nggak? Tapi kalau kita tidak berani, walaupun kita punya ilmunya, nggak bisa kan? Baru pengeliat mayat kita udah ketakutan, udah bergegar. Sampai pingsan gimana? Ya kan? Jadi ibu pernah pengalaman nih, ada guru, gurunya guru agama. Guru agama identiknya pasti bisa padu kifayah kan? Ternyata ketika pas praktik padu kifayah, dipanggil ibu. Ibu tanya, Bu, ibu kan guru agama. Kenapa ibu harus panggil saya? Enggak langsung ibu ngajarin murid ibu. Kebetulan dia guru MAN, setingkat SMA ya. Nah, terus ibunya bilang apa? Bu Ida, saya takut. Dia bilang, baru dengar orang meninggal ya saya udah bergegar katanya gitu kan. Udah takut duluan katanya. Apalagi lihat mayat beneran katanya. Bisa enggak tidur saya berhari-hari katanya bilang gitu ya. Itu karena tidak berani, dia takut. Dan itu nggak bisa kita paksakan. Tapi kunci pertamanya adalah berani. Sekarang ibu tanya nih di sini. Di sini kalau misalnya mau jadi tim fardu kifayah, berani tidak? Jawabnya tegas. Berani tidak? Benar ya? Ibu buktikan nanti. Terus yang kedua harus sabar. Kenapa ibu katakan harus sabar? Ketika kita mau melaksanakan fardu kifayah, mayit gitu ya. Karena ini adalah rahasia Allah, banyak sekali kesabaran yang harus kita siapkan dari awal. Apalagi kalau misalnya kita datang nih, keluarganya banyak ini itunya, harus begini, harus begitu. Padahal ketika kita sudah mengamanahkan tim padu kifayah, kasih kepercayaan penuh kepada tim padu kifayah. Sehingga ibu merasa bahagia dan merasa tenang ketika keluarga yang ketika kita mau bantu, itu dalam kondisi nerima kita apa adanya. Ya tidak ngatur. Yang sulit itu adalah keluarga yang ngatur. Seperti itu. Harus sabar. Karena yang kita hadapi ini mayit. Jadi mayit itu kalau udah kita mandikan itu beratnya berat. Ya berat ya. Sehingga kita harus keluarganya harus bantu. Walaupun kita pakai bak. Sekarang kan selain pakai pangku, pakai bak itu kan bisa. Tapi tetap harus dibantu sama keluarganya. Minimal memiringkan kiri dan kanan si mayit. Bisa dipahami? Bisa. Nih, sabar. Terus sabar juga ketika
ada hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Jadi apalagi misalnya ini ya, mayit yang sakit, kita harus ekstra. Ekstra dalam memandikannya. Ekstra dalam menyiapkan kain kafannya. Kenapa Ibu katakan ekstra? Biasa banyak rahasia-rahasia Allah yang tanpa kita sangka-sangka dan kita duga-duga. Sebagai tim paduki payah kita harus sabar. Misalnya kita udah mandikan, ternyata masih saja keluar dari sesuatu dari kubul dan duburnya. Maka kita harus sabar untuk nyiram lagi, bersihkannya lagi, sampai sebersih-bersihnya. Terus sabar dari awal sampai akhir. Kalau ada keciuman aroma nggak sedap, kita harus sabar. Sehingga kita boleh menggunakan masker ketika memandikan. Kita boleh menggunakan hand skun ketika memandikan. Dan ditambah dengan misalnya ada kelebihan kain kapannya, kita boleh gunakan untuk menyabunkan atau memandikan si mayitnya. Terus yang ketiga adalah amanah. Ini yang harus dipunyai oleh tim paduki payah. Apapun yang kita temui dengan si mayit yang kita udah mandikan, kita harus menjaga aibnya. Tidak boleh kita ceritakan dengan orang lain. Sehingga yang memandikan, yang ikut memandikan mayit itu biasanya diminta keluarga dekatnya. Betul kan? Entah itu anaknya, saudaranya, tetangga dekatnya, teman baiknya, itu boleh ikut. Karena kalau orang lain kita khawatir. Nanti bilang di badannya ada warna biru, di mana? Di bagian mananya misalnya ada berdarah, atau ada bercak dan lain sebagainya. Itu jangan sampai keluar dari kita yang tim yang memandikan. Kita diam-diam aja. Terus yang terakhir itu adalah harus punya ilmu. Kita berani, enggak punya ilmu, mustahil kita bisa melaksanakan fardu kifayah. Sehingga ini keutamaan kenapa kita harus belajar hari ini. Tujuannya itu. Minimal kita tahu dulu nih. Ketika kita udah tahu, kita udah siap siaga. Enggak takut-takut. Kalaupun ada takut ya itu sunatullah ya. Alami ya gitu ya. Tapi lama-lama kita akan berani. Seperti itu. Kalau malamnya pun masih mimpi muka mayit ya enggak apa-apa. Sambil kita berzikir. Itu minimal mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati. Itu. Ini 4 hal ini yang harus menjadi pegangan kita ya. Sabar, berani, sabar, amanah, dan punya ilmu. Nah ini contohnya ya. Ini ketika ibu praktek. Ini bukan mayit ya. Ini kita praktek. Bukan mayit. Nanti kita praktek pun langsung orang ya, bukan boneka ya, beda gitu ya. Nah, ini udah. Nah, ini alamat ibu ya, kalau siapa tahu ada yang mau main boleh ya. Dah sampai di sini kita langsung praktek. Siap-siap ibu tanya nih. Ada yang bertanya silakan dulu sebelum kita praktek. Nanti kan kita break sebentar ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Udah berani semua? Apa? Oh enggak berani, enggak apa-apa. Yang siap jadi model hari ini tunjuk tangan. Tadi yang berani siapa? Tunjuk tangan. Jadi model ya? Model enggak maksudnya cuma untuk peraga ibu nanti. Jadi itu jadi amal jariah buat teman-teman. Boleh ya? Boleh siapa namanya? Adel, subhanallah. Ibu kasih nilai A+ lah nanti. Nanti ibu bilang sama Bu Fitria ya. Siapa lagi yang mau jadi model? Tunjuk tangan. Hah? Nanti kan ada prakteknya. Dah yuk kita mulai praktek di sini yuk. Ada yang ingin bertanya dulu ada enggak? Kok ada yang ingin bertanya ibu kasih kesempatan untuk bertanya. 1 atau 2 orang. Setelah itu kita langsung praktek. Praktek nanti tinggal menyesuaikan aja ya tempatnya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Sulit enggak rasanya? Sulit atau baru pertama kali ini mengikuti ini? Oh ya, jadi ilmu ya insya Allah. Ya silakan.
Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Rometi, saya dari D3 Keperawatan. Izin tanya Bu, kan ada kondisi di mana pasien ini kan mayitnya mengalami kecelakaan yang di mana dia lukanya tuh kayak darahnya tidak bisa keluar-keluar Bu dari tubuhnya. Itu bagaimana kita menghadapinya Bu? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ya kita usahakan untuk sebisa dan semampu kita untuk membersihkan. Itu kondisinya, enggak aja kondisinya kecelakaan, terus baik-baik saja, enggak, oh mayit meninggal. Itu kita diusahakan kita bersihkan pakai air hangat atau air biasa, kita waslap, kita bersihkan kayak kita mandikan pasien lah. Iya, sampai sebisa-bisa kita juga, sebisa-bisanya. Tapi kalau misalnya memang udah enggak bisa ya udah kita tutup. Kalau itu memang bisa kita pakai plester, kasih aja dulu, enggak apa-apa. Nanti ada saatnya berapa jam setelah itu dia dimandikan biasanya udah berhenti. Ibu pernah pengalaman memandikan mayit yang kebetulan habis operasi besar. Kalau ibu biasanya kalau yang soal-soal gitu ibu bawa yang memang latar belakangnya perawat. Dan memang dia sudah termasuk timnya ibu gitu kan. Jadi ibu cuman bilang sama dia, ibu pesan, karena ibu dari segi syar'inya kan, ibu pesan diusahakan yang bagian operasinya jangan diobok-obok lagi. Ya dia masih pakai plester nggak apa-apa. Karena itu dia operasinya besar. Operasi besar, ibaratkan digagal operasi lah ya. Mungkin udah parah baru mau operasi, biasanya kan begitu kan. Sebenarnya operasi itu kan bisa hal yang biasa kan sebenarnya kan. Jadi karena udah tahu latar belakang mayitnya, maka ibu bawa tadi perawat dan dia yang khusus bagian itu dia yang membersihkan. Yang misalnya ada sedikit darah-darahnya itu dibersihkannya. Nah, setelah itu dia bilang itu memang udah darahnya udah enggak ada lagi, enggak mengalir. Nah, jadi semampunya kita, kalaupun memang kita mau buka plester, yang pastikan itu tidak sampai membuat memeluncak darahnya lagi, gitu kan seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, ibu pernah memandikan orang yang meninggal karena melahirkan. Jadi dia itu pertama di diagnosa dokter, dia harus melahirkan sesar. Ya mungkin karena biaya, dia berusaha untuk melahirkan kan ini anak yang ketiga kalau nggak salah. Anak satu kedua itu melahirkan normal. Yang ketiga, dia berusaha untuk bisa melahirkan normal. Padahal dia punya kista. Dan kistanya udah besar. Dan dia bisa melahirkan normal. Tapi ternyata pendarahan terus menerus. Dan sampai tidak bisa tertolong. Kebetulan waktu itu ibu masih ngajar di FKM ya. Kebetulan ibu kan juga dosen terbang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Muhammadiyah. Jadi ibu memang ibu batalkan pas waktu itu pas lagi kuliah kan, ibu batalkan, ibu bantu untuk mandikan itu tadi. Di pikiran kita berpikir bahwa pastilah banyak darah yang keluar. Ternyata subhanallah tidak ada setetes pun darah yang keluar. Itu juga mungkin bisa jadi itu rahasia Allah, itu juga amalnya dia. Dan dia memang wanita soleha, insya Allah husnul khotimah. Itu cerita, itu sedikit cerita ya. Itu ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Satu lagi. Kalau habis satu kita langsung praktek. Ada? Nanti ibu yang bertanya nih. Ada? Silakan. Maju sini ngadap ke sini biar nampak yang di Zoom kan. Siapa tahu yang di Zoom ternyata temannya kan. Oh, namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Dwi Naila dari kelas S2A. Di sini saya mau bertanya Bu tentang kematian husnul khotimah tadi. Kalau misalkan ada orang yang kayak sepanjang hidup itu selalu iri dengki dengan sesama kita itu Bu, apakah dia di akhir hayatnya itu bisa dapat husnul khotimah Bu? Naila kan panggilannya kan? Ya. Terima kasih, kita kasih aplaus ya buat Naila. Sekalian juga buat siapa tadi? Lumiati, kita kasih aplaus lagi ya. Biar gak ngantuk kan. Jadi Naila, husnul khotimah itu hak Allah.
hak mutlak dari Allah untuk memberi kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hanya ketika kita menginginkan husnul khotimah, perbanyaklah doa agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doanya tadi yang udah Ibu bagikan ya. Yang pertama doanya ada yang ingat? Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah berikanlah kesempatan kepadaku untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua doanya, Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terus yang ketiga doa, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah pendirian kita. Jadi Naila bertanya, apakah bisa kalau ternyata dia dalam kehidupannya punya penyakit iri, dengki, ya nggak baiklah sama orang ya seperti itu ya. Bisakah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah? Tadi Ibu katakan husnul khotimah itu mutlak Allah yang menentukan. Hanya kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, perbanyaklah kita berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah doa kita kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, perbanyaklah kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Banyak bertobat, hindari maksiat, hindari menyakiti hati orang. Ya. Karena kalau kita menyakiti hati orang, itu hidup kita juga nggak akan tenang, banyak musuh. Jadi kita harus bisa menghindari penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, itu. Maka kita harus betul-betul bertobat. Kok hari ini kita banyak penyakit iri, dengki, hasad, hasut, pemarah, enggak suka bersyukur gitu kan. Itu kita sedikit-sedikit kita berzikir, beristighfar sama Allah. Ya Allah, jauhkanlah penyakit itu kepada diri kita. Kalaupun masih ada setitik di dada kita, setitik hasad, sedikit hasad, dengki, sifat marah, sifat membenci, ya Allah kita istighfar. Banyak-banyak kita bermohon kepada Allah untuk dilindungi semuanya dari penyakit hati. Ya seperti itu ya Nela. Resep yang selanjutnya itu adalah agar terhindar dari penyakit hati, perbanyaklah kita sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu menghindari dari penyakit hati. Itu. Selain kita berdoa minta hindari dari penyakit hati juga, itu juga bagian. Itu ya Naila ya. Baik. Udah, next ada lagi? Tidak menyesal? Kita langsung praktek. Nah, silakan satu. Maju, nggak apa-apa. Praktek kan kita bisa menyesuaikan. Ada ke sini namanya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Dava Saskia Nabila dari semester 2 kelas B. Bagaimana Bu jika ada pasien posisinya meninggal dunia, kecelakaan meninggal dunia di tempat dengan kondisi isi kepalanya keluar. Nah, tetapi keluarga pasien itu meminta kepada perawat untuk mengembalikan pasien itu ke rumah dengan posisi kepalanya terisi. Jadi perawat tuh mengisi kepala pasien itu dengan kasa ataupun kapas. Nah, dalam agama Islam itu diperbolehkan atau tidak ya Bu? Baik Bu, terima kasih. Siapa tadi namanya? Dava Saskia. Dava, kita kasih aplaus buat Dava. Baik ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi intinya tadi Ibu katakan kita semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Jadi dalam kasus ini ada apa ya, itu juga pernah terjadi. Yang jelas keluarga si mayit itu taunya kondisinya utuh. Walaupun sebenarnya dia meninggal kecelakaan itu kan biasanya sudah tidak berupa lagi ya. Terutama kadang sudah hancur kepalanya seperti itu. Jadi ketika dijahit sebisa-bisanya. Hanya persoalannya dapat tanya bagaimana kalau diisi itu dari perawatnya ya, misalnya perawat atau yang bagian kesehatannya ya, medisnya ya seperti itu. Jadi bagaimana dalam Islam? Jadi intinya kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan permintaan pasien. Ya, kita udah berusaha kan. Terus tujuannya juga bukan membohongi keluarganya kan sebenarnya kan. Pengennya supaya keluarga si mayit yang lagi berduka dalam kondisi senang
ketika mayitnya kembali dalam kondisi yang baik walaupun sebenarnya udah meninggal. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi bagaimana hukum Islam, ya insya Allah Allah juga maha mengetahui. Yang jelas ini juga pernah ya di tetangga ibu, waktu itu ibu bertugas gitu kan. Ada yang meninggal kecelakaan, udah mayitnya udah, bahkan otaknya udah keluar gitu kan. Akhirnya dijahit dan taunya keluarga dan masyarakat situ taunya dalam kondisi baik-baik saja. Maksudnya bisa utuh gitu. Wallahu alam bisawab, tidak tahu isi di dalamnya apakah sama dengan yang dapat ceritakan. Jadi seperti itu ya Dapat ya. Insya Allah dia juga berusaha untuk memberikan hal yang baiklah buat keluarga mayit supaya keluarganya dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau dikasih dalam kondisi yang tidak utuh seperti biasanya kita, itu biasa keluarganya tidak siap untuk melihatnya. Biasanya seperti itu. Kan udah tidak berupa lagi kan seperti itu. Insya Allah itu ya Dapat ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, kita langsung praktek, boleh? Dalam praktek nanti boleh mau bertanya langsung atau apa boleh. Kita sifatnya terbuka ya. Sebelumnya mohon Ibu minta tolong boleh kondisinya nanti kan di sini. Gimana kondisinya supaya ngadap itunya gimana ya? Kalau kondisinya ini kan nanti di tengah-tengah supaya nampak gitu. Agak maju atau gimana? Tinggal menyesuaikan ya. Tolong. Kita langsung praktek ya. Minta tolong ya. Nanti yang tadi siapa tadi namanya? Adel ya. Dapat A plus Del, tenang Del. Di sini ya kita ya. Bu Fitri, kita praktek ya. Ini yang jadi modelnya nih ini siapa namanya? Adel. Bu Fitri diingat-ingat tuh bisa dikasih nilai A plus tuh. Boleh tolong bantu. Jadi memposisikan supaya nampak. Boleh? Ah, di sini kita tengah-tengah gini ya. Agak maju mungkin kursinya boleh masing-masing membawa. Boleh. Nah, nanti Ibu di sini. Nah, gitu. Menyesuaikan ya yang lainnya ya. Ini ngadep gini kali ya biar itu. Supaya nampak. Takutnya enggak nampak kali ya semuanya ya. Nah, gini. Boleh 2 baris kali ya, boleh. Oke. Nanti kan Adel jadi modelnya ya, Adel ya. Yang bisa, nah ini bisa disesuaikan. Boleh minta tolong adek, nah alat-alatnya kita simpan sini. Yang jelas ini kena praktek, ini penting ya. Jadi adik-adik boleh memposisikan dirinya agar bisa nampak. Nampak nggak di situ? Maju sini boleh? Oh, mundur lagi ya. Oh iya. Belum. Tes, tes. Nah, Cek, 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 cek. Cek. Belum. Tes, cek. Cek, belum. Cek, cek, belum, belum. nampak semuanya? Cek, Nah, boleh sini Adel. cek, belum, belum. Tes, cek. Ini kita biasanya ya, kan memang memandikan, boleh kita duduk ya. Biasanya memandikan, mengkapankan, mensolatkan, ya, mengkapan, memandikan, mensolatkan, dan pertama memandikan, mengkapankan, dan mensolatkan kita. Cek, cek. Hanya di sini nanti dalam hal untuk memandikan nanti ada beberapa orang ya yang bisa jadi mangkuknya ya. Ya. Cek. Belum, belum. Cek, cek, cek. Cek. Belum, belum. Tes, tes. Tes, cek. Satu. Belum. Tes.
Halo, Tes halo, satu. tes, cek, satu, cek, cek, tes. Nanti kita coba. Nah, betul. Ya, kakak di situ. Kak Adel di situ betul kepalanya. Ibu butuh 2 orang boleh. Sini, siap. 2 orang sini boleh. 2 orang. Maju. Untuk nyiram-nyiram. Satu lagi. Maju, maju. Satu. Nah, baring badannya. Oke, kan pas kan? Bawa itunya ke sini. Nampak ya? Nampak kan? Nampak ya? Ya. Jadi intinya ketika kita mau mandikan mayit, kondisikan semua peralatannya udah siap. Handuknya udah siap, sabunnya udah siap. Yang utama tadi kain kapan ya, kain kapannya udah siap. Terus kita juga menyiapkan airnya. Air yang harus kita siapkan tadi air apa? Air mutlak, air suci dan mensucikan. Bisa air hujan, bisa air leding, bisa air sumur, air sungai juga bisa. Yang penting tidak boleh air kopi dan teh, itu makruh sifatnya. Ya, udah siap semuanya. Nanti kan kakak yang bagian nyiram-nyiram ya. Ada centong nggak di dalam itu? Ada ya, nanti. Anggap saja airnya udah siap. Buka aja kak, nggak apa-apa. Airnya udah siap. Berdiri kakak boleh. Adik-adik sekalian, maaf ya ibu membelakangi ya, tinggal nyesuaiin. Perhatikan, ketika kita memandikan jenazah, yang utama itu adalah niat. Niat untuk memandikan jenazah. Hanya kalau biasanya ibu dalam hal memandikan jenazah, ibu seperti kita mandi hadas besar, wudhu dulu. Sunnah ya. Sunnah, tapi yang wajib itu mandikan ya. Sunnahnya ibu wudhu dulu. Di modul itu ada bacaan ketika kita untuk mewudhukan mayit. Airnya boleh di sini. Nah, ini ya, supaya nampak situ kan. Kakak juga sama boleh kan nanti. Tolong itu kan ibu ya. Ini kan. Jadi pertama kita wudhu kan, nawaitu wudu alihazihil maitati fardal kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku mandikan mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Wudhunya seperti biasa. Api Adel, insya Allah dapat ceceknya tetap ini ya. Tetap sama ya, mukanya juga 3 kan, mulutnya kan. Terus kita tangannya, ini pinter, soleha mayitnya. Nah kita nih, ini kita sama ya, 3-3 semuanya. Udah, tetap kita ini kan. Ini 3 juga sama, telingannya juga 3 kali gitu maksudnya, 3 basuhan. Kanan kiri ini juga 3 kali, ini juga 3 kali ya, sama ya. Nah baru kaki nanti kita coba. Dek, siapa namanya? Iya. Nah, cuma airnya gini aja. Sebelah kanan di sini ya. Sama 3 kali, 3 kali terus 3 kali. Ya. Jadi 3-3 semuanya. Udah selesai wudhu, baru kita memandikan jenazah. Kita mulai dari atas lagi. Udah, baru kita niatnya nawa itu ada Allah asli an hazil maitati fardal kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku mandikan mayit perempuan ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Sambil pelan-pelan ya ini, dari ini. Dari siapa namanya? Mutia. Sambil siram pelan-pelan sampai ke atas. Dari atas sampai ke bawah. Terus bagi yang mangkuk, ini tetap bisa untuk menggosok. Kita kan mulai menggosok di bagian atasnya ya. Nih, misalnya mau pakai handscoon juga boleh.
Ini boleh pada pakai. Nah, ini posisinya kita ini ketika kita memandikan mayit itu memang intinya tuh sebisa kita jangan menyentuh tubuhnya mayit. Ya sama semuanya pakai ini, terus juga boleh pakai waslap, sabunnya pakai waslap. Kalau ada sabun cair itu juga lebih bagus lagi. Kita mulai dengan yang di bagian atasnya, ya, bagian di sini yang kita bersihkan, rambutnya. Terus yang saudara-saudaranya yang mangkuk misalnya gitu ya, bisa ambil pelan-pelan digosok-gosok, pelan-pelan ini sabun misalnya ya, kan sabun. Misalnya kita pakai sabun ini juga pakai sabun cair. Lagi sabun cair. Nah, kok yang di atas ini kan kita disampoin seperti kita mandi biasa, disampo, kita bersihkan, bersihkan. Sambil ya dibersihkan. Terus tidak boleh diintip. Nah, jadi yang utama auratnya mayit itu adalah kemaluannya sebenarnya. Hanya yang ininya adabnya kita boleh ini tapi gini aja. Nah, gini. Nah, ditutup gini aja. Terus juga menyiram sambil nyiram Kak Mutia, disiram. Nah, misalnya ada air misalnya ya, itu Kak siapa? Nah, Kak Dina sambil Kak Dina disiram gitu kan. Nah, diginiin. Siram sambil biasa di sini gitu. Nah, enggak apa-apa, ceceknya tetap disiram itu misalnya pakai apa namanya itu? Bukan shower, pakai air lading tuh, pakai keran, ya. Pakai selang. Diituin ya. Nah, sampai ini juga. Terus setiap kita mau membersihkan mayit itu, maksudnya kalau memang bagian ini kita buka secukupnya, habis itu kita tutup lagi. Ibaratkan kalau mayit itu kalau dia boleh berkata, dia malu sebenarnya. Sehingga kita juga harus menghormati dan punya adab kepada mayit. Nah, tetap udah bersih. Intinya semua gerakan itu harus dari sebelah kanan. Kalau kita mau mayit, berarti dari sebelah kanan. Berarti kita miringkan betul ke kiri. Sambil kita mengucapkan kalau di mode kan Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Dituin tangannya betul. Yang kayak gini. Benar. Maklum ini baru pertama kali kan? Sambil digosok nih, sambil digosok-gosok. Bersih. Belum istinja terakhir nanti ya. Yang belakang nampak? Udah selesai, udah bersih nih. Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Kita tantangkan lagi. Kita bersihkan lagi sampai sebersih-bersihnya. Tapi karena ini husnul khotimah bersih benar ya. Terus kita gini lagi kan. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Jadi Ghufranaka ya Allah, ya Rahim, ya Rahman. Sama semuanya. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Kok ini kan huruf Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Tapi gimana kalau kebalik-balik? Tidak apa-apa, boleh. Yang penting tujuannya itu adalah minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai, subhanallah. Maaf ya Kak, ada. Udah selesai, kita bersihkan lagi, baru yang terakhir baru kita istinjakan. Udah siap-siap ya, kita istinja. Nanti boleh di situ Kak Mutia. Untung ini kosong kata Kak Mutia kan. Nih cara istinjanya, kita boleh kakinya kita ginikan dulu, tekukan sedikit. Tekukan. Ini beratnya. Pendel. Nah gini kan, ya. Sambil kita baca doa istinja. Nawaitu istinja min hazihil maitati lillahi ta'ala. Sengaja istinjakan mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Sambil kalau tahu dia punya penyakit yang udah bertahun-tahun, pelan-pelan kita urut perutnya, pelan-pelan tapi diremas-remas sedikit. Sambil kita bersihin, kita lihat, misalnya ada sisa kain kapan tuh, tadi kan ada kain kapan nih. Kok ternyata masih kuning, berarti kita harus bersihkan lagi. Sampai sebersih-bersihnya. Sampai kok ternyata ini udah tidak kuning lagi, berarti udah bersih. Disiram Kak Mutia, siram ini sampai injak. Siram, udah bersih kan? Di depannya juga kita kan kayak kita kobok kan, sama kan cebok.
di bagian depan sama di bagian belakang. Jadi hubul dan duburnya harus betul-betul bersih. Kalau sudah bersih, benar-benar udah bersih, baru kita selesai dalam memandikan jenazah. Terus apa yang lagi kita lakukan? Setelah itu udah selesai, semuanya kita siram. Biasanya kan macam-macam tuh air ini, air itu. Kok dipakai kan? Kalau memang ada, tapi kalau enggak ada jangan dicari. Ya, itu disiram terus nih. Kak Mutia tetap nyiram sampai diselingi dengan air biasa. Disiram, disiram, udah disiram semua. Baru terakhir sama seperti kita mandi hadas besar, wudhu. Wudhunya sama kayak tadi ya, sama. Udah selesai wudhu baru selesai. Pastikan kain kafannya udah disiapkan, kain kafannya udah disiapkan, terus handuknya udah disiapkan, kain untuk ini kan nih diganti, disiapkan. Terus caranya ambilkan Kak, tolong Kak, kain Kak. Nih, ini kan misalnya ini udah selesai semuanya kan? Ada boleh, udah selesai wudhu, udah boleh kita misalnya kayak seperti kita setelah wudhu kan kita baca hadap kiblat ya, doa setelah wudhu boleh, misalnya yang dalam misalnya yang ketua tim penyelenggara Padu Kifayahnya boleh yang dalam hal memandikan. Ini udah selesai. Nah ini caranya itu Kak. Ini kan karena kita teknis ya. Kalau biasanya kalau dalam satu rumah itu dia udah kain kapannya ada yang nyiapin, yang tim tadi nyiapkan dulu, udah siap baru. Ini ya Kak ya perhatikan caranya. Tolong Kak. Handuknya tadi tuh Kak. Handuk dulu Kak di situ. Nah, itu tutup ya dulu Kak. Nah. Dikit dulu bentar ya. Nih, handuknya dulu kita tekan karena kan kalau kain itu kan nggak nyerap basah biasanya. Jadi kita perlu handuk. Terserah handuknya apa. Nih. Nah, ini ambil dulu Kak. Ini tiap dilap lap 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 lap. Udah bersih. Udah kan? Udah bersih. Ini rambutnya juga udah bersih kan. Biasa handuk ada yang kecil lagi kan. Nah, anggaplah udah ya. Udah. Nah, udah itu baru nih kita ginikan dulu. Nah, ini dari pelan-pelan piringnya sudah, yang basahnya sudah diambil. Udah pastikan semuanya sudah beres. Itunya juga udah beres ya. Untuk kain kapannya udah disiapkan, baru mayitnya itu diangkat. Hanya bentar. Nih Kak Mutia bantu Ibu nih Kak Mutia. Di situ. Kak Adelnya duduk situ enggak apa-apa. Duduk dulu. Nah, duduk dulu. Gitu ya. Ini kita anggap lapisan 1, lapisan 2 ya. Kalau di tengah-tengah. Ini Kak Adel. Situ ya tadi. Warnanya tadi, jilbab di mana ya tadi? Hmm. Ini ada juga ya. Tunggu sebentar Kak Adel. Oh iya, tunggu. Kak Adel berdiri lagi, boleh? Mohon maaf. Ini sama enggak Kak? Coba Kak. Panjangan mana Kak? Panjangan ini ya. Berarti ntar di sini.
Kak Adel bisa di situ. Jilbabnya tadi Kak lihat kan Kak? Jilbab. Di situ. Di sana. Pas itu. Betul. Segitiga Kak. Agak di sini sedikit. Gitu jilbabnya. Ya. Ini naik ke sini Kak. Kak Lina. Dah. Kak Adel boleh baring nih. Ini gini kan Kak. Hmm. Masuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Kak. Kayaknya Kak Adelnya harus kita gini kasih sedikit ya. Tunggu. Mundur kakinya. Mundur lagi. Bisa nggak mundur? Gitu. Mundur lagi. Sekitar 5 cm. Oke. Mundur lagi Kak Adel. Mundur sedikit. Sekarang belum Kak. Mundur lagi jadi. Duduk dulu, duduk. Ini kebesarannya. Karena bajunya udah jadi. Atau ini tunggu dulu ya. Nggak ada satu ya. Sejak lah ibu buat, tunggu dulu. Ambil gunting, minta tolong ambilkan tas ibu tuh Kak. Ini kayaknya bajunya kebesaran. Kita caranya begini aja. Oke. Ini ambil ini untuk baju. Betul. Ada gunting nggak Kak Fitri ya? Ada nggak di situ? Nggak, gunting biasa. Ibu rasanya udah bawa, tapi kok nggak ada. Gunting yang biasa. Gunting biasa. Jadi ini kan karena bajunya udah, tadi itu kan udah jadi itu memang nggak bisa. Jadi sedikit ya. Nanti kita gunting bajunya, ini kan CD-nya nih. Pakaikan kapas. Jilbabnya. Kapas boleh. Kapasnya diginikan Kak. Digini-gini kan. Untuk di bagian CD-nya. Jadi kita cara membuat bajunya ya, kita ginikan. Nih. Nanti baru kita gunting. Cara mengguntingnya kita bagian gini. Kita ginikan. 4. Baru kita gunting nanti. Kita tunggu gunting sebentar ya. Nanti itu Kak. Jadi semua persendian maitnya nanti tetap kita kasih kapas. Misalnya di bagian di sininya juga, di sini ya. Di bagian perut, di bagian lutut, sama di bagian kaki. Terus yang di bagian CD-nya tetap karena dalam ya maksudnya ya. Tetap kita kasih kapas. Supaya kalau ada keluar darah atau keluar apapun itu bisa di sini. Karena namanya mait itu kan rahasia Allah ya. Kita nggak tahu. Tapi biasanya pengalaman ibu
bahwa kalau mayit yang memang punya penyakit itu biasa kalau meninggal itulah dia banyak keluar sesuatunya dari kubul dan duburnya. Ya, silakan. Maaf ya Kak, maaf ya Bu. Ah, ini kita caranya begini ya. Gini, begini kan. Cara untuk membuat bajunya. Nah, biasanya ini kita dipakai untuk payungnya. Biasanya satu paket kan ada payung tuh. Nah, kasih payung. Nah, ini baru kita siapkan. Jilbabnya disesuaikan di sini Kak Mutia. Sini aja. Tadi jilbab ya, segitiga. Ini kurang. Apa sini? Enggak sedikit. Oke. Nah, ini popoknya. Di sini ya sesuaikan. Ini kan. Nah, ini dulu, pegang dulu Kak Lina. Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tidur sedikit. Sedikit ya? Udah sedikit ya? Oke. Nah, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ini caranya kita ya. Ini pasti muat dia. Tapi enggak kedodoran gitu ya. Pas ya bajunya. Udah, CD-nya tadi. CD-nya nanti tetap masukkan di bagian kayak popok bayi lah. Sama. Nah, dimasukkan di sininya ya. Nah, itu hanya praktek ya. Dah. Simpan lagi. Terus nanti yang kapas-kapas tadi tetap dikasih di bagian sendi-sendinya. Contohnya. Ya. Nah, di bagian kapasnya tapi ya di sendi-sendinya. Di mana Kak? Kasih Kak. Nanti di bagian sini juga. Sininya. Tetap di dalam Kak. Terakhir baru kapas agak besar. Pokoknya di sini tetap dikasih di bagian payudaranya juga dikasih ya. Kok perempuan ya. Yang bagian yang kayak pusat. Terus mukanya. Paling banyak itu nanti mukanya setelah yang bertemu. Baru terakhir mukanya ditutup. Nah ini udah, tadi kan pokoknya kan hanya sekedar CD-nya contoh aja ya. Karena kakak pakai rok juga susah ya kita. Terus kita itu kan, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita gini kan dulu Kak. Nah itu. Kira bunyi apa? Ini baru kita, apa ini jadwal usah diikat itunya. Ada itunya ya, Ibu Pit. Boleh Bu Pit. Ini pas 5 ya Bu Pit ya. Oke. Ini talinya 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada lagi enggak? Ada ya? Pas ya. Oh ini 4. Coba kita di sini. Harus Kak, satu Kak. Satu Kak. Nah, Kakak anukan Kak. Ini posisinya diikat dari sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri. Hidup, simpul hidup. Simpul hidup ya Kak ya. Sini satunya. Nanti kita habis sholat, baru kita praktek sholat ya. Nah, ini sebelah sini bisa enggak muat enggak?
Nah, di bagian sini. Dia kan 5, bagian kepala 1, di bagian dada sini 1, di bagian sini 1, sininya 1, sininya 1. Cukup enggak? Cukup ya. Nah, cukup jangan. Nah, jadi ada 5 bagian tali yang harus gitu. Kepala di sininya, nah sini, bisa juga kadang di sini, nah di sini sama di kaki, pas 5. Karena ini 4 kan talinya kan, satunya di kepalanya ditutup. Hanya kan kesekian juga Kak Adel kan kalau ditutup kan tidak bisa bernapas. Wah. Nanti kita selesaikan azan, habis azan baru praktek sholat ya, yang khusus yang ini ya, yang itu tinggal menyesuaikan ya. Jadi kalau untuk sholat, udah ajannya udah selesai ya. Nah, sholat itu yang pertama, sholat itu kan ada 4 kali takbir. Sholat yang tiada ruku dan sujud. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa buat si mayit. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang ketiga membaca, yang keempat membaca doa buat warga si mayit. Allahumma la tahrim alaina ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama niatnya usalli sunatan hazihil fardu kifayah arba'at takbiratan adaan. Kok kita makmumah lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Kok kita kan biasanya makmum sih. Adaan makmumah lillahi ta'ala. Usalli hazihil mayitati arba'at takbiratan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ulangi, usalli sunatan hazihil mayitati fardal kifayah. Ulangi, usalli takbiratan fardal kifayah makmumah lillahi ta'ala. Usalli sunatan hazihil mayitati fardal kifayah adaan makmumah lillahi ta'ala. Usalli sunatan hazal mayitati arba'a takbiratan fardal kifayah adaan makmumah lillahi ta'ala. Kau makmum ya. Itu. Yuk kita mulai yuk sebentar. Habis itu selesai. Yuk. Berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri. Berdiri kayak gitu sholat. Ngadapnya gitu ya. Enggak, berdiri berarti. Sebelah sini kita nganggap kiblatnya di sini. Ini kan hanya ke kamera kan. Digeser pakai ini aja. Gini, gini, gini. Agak kuat-kuat, tolong bantu. Nah, ditarik. Di sana, yang lain nggak ngadep sana semuanya. Kita ngadep sana, jadi semuanya yang lain belakang karena ngadep itu kan, kamera kan. Nah. Kiblatnya ke situ ya. Ngadepin gini lah. Kamera atau gimana Pak? Nah, gini ya. Yang lain ngadep ke belakang coba. Yuk, ngadep belakang. Disusun rapat-rapat ya, tak apa-apa. Udah bisa dipahamin kan, ya? Yang lain juga ngadep. Semuanya di belakang. Habis itu sesi kita udah selesai. Tinggal tergantung Bu Fitri nanti. Ya Bu Fitri. Dah, yang lain juga ngadep-ngadep bisa maju-maju lagi. Tidak apa-apa, gempet-gempet.
Yang penting kayak kiblat. Dah. Dah oke? Ayo. Dah ya. Hadap kiblat yang kita umpamakan ini menghadap kiblat. Jadi kamu posisi gini kan? Posisinya adalah kepala mayitnya harus sebelah kanan imam. Terus posisi kena mayit perempuan maka di tengah-tengah. Imamnya harus ke tengah-tengah. Yuk kita sama-sama niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dia memang tidak boleh disuarakan ya. Hanya ini kan ibu contoh kita praktek. Usali sunata hazihi. Tadi arba'at takbiratan pada kifayah adaan imam maliyah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrim alaina ajraha wa la taqina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, biasanya kalau dari imam, setelah itu dia kan doa buat setelah itu dia biasa mengucapkan isidu ala hazil mayit, maka jawab makmumnya khair semuanya sampai 3 kali. Khair. Isidu ala hazil mayit. Ucapannya sampai 3 kali. Isidu ala hazil mayit. Insyaallah husnul khotimah semuanya. Baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Ibu serahkan kepada Bu Fitri lagi ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.